Selamat datang di program Entrepreneur, pengantar kita untuk menuju dunia entrepreneur. Nah, kali ini, di episode 2 kali ini saya akan membahas mengenai perubahan. Jadi kemarin saya sudah membahas tentang mindset dan keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Kali ini saya akan menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus kita rubah ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur. Apa ya? Nah, mengambil dari pemikiran dari Profesor Nat Kasali di dalam buku Modul Kewirausahaan ini, saya mendapati bahwa seorang entrepreneur ini kan ingin merubah sesuatu. Misalnya dia ingin merubah pasar gitu ya. Dia ingin merubah pasar, dia ingin merubah teknologi dan lain sebagainya ya. Dia ingin bangun startup dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang harus dia rubah, yaitu adalah pola dia dalam memanajemen keuangan dan sumber dayanya. Jadi, kita itu terbiasa untuk menjadi seorang pribadi yang konsumtif. Padahal ketika kita ingin menjadi seorang entrepreneur, kita harus menjadi seorang pribadi yang investatif. Apa itu konsumtif dan investatif? Kita kembali dulu ke definisi konsumsi ya. Konsumsi itu menurut KBBI adalah pemakaian barang dari hasil produksi. Sementara produksi adalah proses mengeluarkan hasil atau pembuatan barang tertentu untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kayak dua mata koin ya. Di sini produksi, di sini konsumsi. Jadi kita itu dasar filosofisnya kenapa kita itu mengkonsumsi sesuatu, tujuannya adalah kita bisa memproduksi sesuatu di lain waktu. Kita makan supaya kita bisa memberikan energi, supaya kita bisa bekerja. Jadi konsumsi itu seperti dua mata koin. Tapi ada konsumsi yang tidak mempengaruhi produktivitas. Ini dinamakan konsumtif. Artinya dia itu ketika dikonsumsi, habis, hilang, tidak mempengaruhi apapun. Sementara sebaliknya, ada yang konsumsi yang akan mendorong produktivitas, bahkan bersifat investatif, sehingga kita bisa mendongkrak produktivitas kita lebih tinggi lagi. Contohnya, seperti ketika teman-teman belajar. Belajar itu kan ngabisin waktu, mengkonsumsi waktu, menghabiskan energi, mengkonsumsi energi, menghabiskan biaya, mengkonsumsi modal. Tapi kan hasilnya ada. Teman-teman bisa melakukan inovasi dalam proses-proses kerja. Misalnya yang tadinya nggak ngerti akuntansi, jadi paham akuntansi, jadi lebih efektif dalam menggunakan uang, misalnya seperti itu. Nah, lebih lanjutnya saya jelaskan bahwa seorang entrepreneur sejati itu adalah orang yang itu selalu berusaha supaya konsumsinya itu bersifat investatif. Bahkan kalau bisa dia itu mengkonsumsi dengan seminimal mungkin, seefisien mungkin. Maksudnya apa? Gini, tadi kan sudah saya jelaskan kita harus merubah diri kita dari yang konsumtif menjadi investatif. Tapi ketika kita investatif, kita juga harus selektif. Jadi entrepreneur sejati itu bukan hanya konsumsinya itu bersifat investatif, tapi juga selektif. Misalnya ada dua pelatihan. Yang satu pelatihannya di hotel, yang satu pelatihannya di ruangan biasa, di gedung biasa. Di hotel itu lebih mahal kan, tapi bonafit lah istilahnya. Dan pesertanya juga sama aja, kita nggak bisa bangun link karena pesertanya juga newbie juga, nggak ada pengusaha besar dan sebagainya. Jadi kalaupun kita pelatihan di hotel, kita nggak dapat apa-apa, selain kita dapat fasilitas aja gitu. Sementara kalau kita pelatihan di gedung, lebih murah. Dan juga, ya paling fasilitas makannya nggak semewah di hotel gitu ya. Ya udah, kita pelatihan di gedung biasa aja. Karena itu lebih murah. Lalu misalnya makan gitu. Makan misalnya. Makan di restoran di mall sama makan di mana? Di pinggir jalan, harganya sama. Mungkin kita bisa milih, kalau kesehatan juga mungkin di pinggir jalan tapi yang sehat gitu ya.
Ternyata sama aja. Ya udah kita di pinggir jalan aja. Nggak usah berusaha untuk makan di mall gitu loh. Teman-teman saya yang pengusaha-pengusaha kok makannya di pinggir-pinggir jalan juga kok. Hidup dan berkembang usahanya, nggak ada masalah. Jadi kita harus merubah diri kita menjadi pribadi yang investatif dan selektif dalam menggunakan modal. Nah, itu yang harus kita lakukan dan perubahan yang harus kita lakukan untuk bisa menjadi seorang entrepreneur sejati. Nah, tadi kan saya sudah berkata-kata banyak tentang bagaimana kita itu harus mengefisienkan modal kita. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu, kita harus mengefisiensikan hal yang kita keluarkan gitu ya. Oke. Sekarang kita harus fokus kan. Kita fokus pada apa aja gitu ya, supaya ketika kita konsumsi hal tersebut kita hemat-hemat istilahnya gitu. Nah, saya ngambil teori dari Insinyur Hendro ya. Insinyur Hendro ini kan di episode sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa dia ini adalah seorang praktisi sekaligus ilmuwan. Dia Insinyur Hendro ini adalah seorang pengajar di UGM kalau nggak salah. UGM ya? Saya lupa. Di mana dia? Ya di Jogja, Atmajaya, maaf, di Atmajaya. Dia ngambil S2 di UGM. Jadi dia lumayan bagus antara teorinya dan ininya ya, dan prakteknya. Nah, Insinyur Hendro itu mengingatkan kita bahwa ada 10 modal yang harus kita waspadai. Karena modal ini sangat penting gitu. Jadi 10 modal ini seperti satu modal ini 10%, 10%, 10%, 10%, 100% modal gitu ya. Jadi ketika kita kehilangan satu modal, kita hanya punya 90% modal. Kehilangan satu modal, jadi 80% modal. Jadi ada 10 modal yang harus kita perhatikan. Nah, yang pertama itu adalah modal equity atau uang. Nah, ini juga mungkin teman-teman udah biasa menghemat uang ya. Kan kalau misalnya mau jadi pengusaha tentu yang paling utama kan pasti yang dipikirkan uang. Jadinya saya tidak akan banyak penjelasan. Ternyata yang kedua itu berbeda dengan bayangan saya juga ketika saya baca, yaitu adalah modal pengalaman. Ternyata pengalaman itu dianggap modal, karena dengan pengalaman itu kita bisa mulai usaha. Jadi modal pengalaman ini adalah, karena pengalaman ini jadi titik awal bisnis kan, tanpa pengalaman kita nggak bisa mulai apapun itu. Bisa sih menggunakan pengetahuan, tapi biasanya trial and error, bahaya. Dan saya juga ketika bisnis tanpa pengalaman, biasanya kita seperti berjalan di ruangan tertutup yang gelap, hampa udara dan tanpa suara. Jadinya benar-benar probabilitasnya trial and error-nya tinggi banget. Nah, waktu itu kan pernah saya mendatangkan narasumber ke Reaksi Indonesia di Entrepreneur Muda. Banyak narasumber kami itu yang bercerita bahwa mereka itu sudah belajar berwirausaha sebelumnya. Jadi sudah punya modal pengalaman dari sebelumnya. Misalnya Mas Kur Aulia, dia sudah semenjak SD dia sudah belajar jualan walaupun kecil-kecilan. Jadi dengan kata lain modal pengalaman ini penting. Jadi teman-teman bisa menggunakan waktu teman-teman. Jadi daripada membuang waktu untuk nolep, tidur-tiduran, ataupun bermain game, atau mungkin pacaran, atau hangout, mendingan cari modal pengalaman. Uangnya dipakai untuk nyari pengalaman yang sesuai dengan bidang usaha teman-teman. Misalnya kalau teman-teman itu pengen usaha kafe, ya udah, teman-teman jadi pekerja kafe, misalnya magang ataupun kerja di kafe tertentu untuk mengamati bagaimana sistem manajemen kafe tersebut bekerja, bagaimana sistem pemasarannya dan sebagainya. Itu. Jadi waktu teman-teman diefisiensikan untuk mencari pengalaman. Lalu modal yang ketiga itu adalah modal pengetahuan. Pengetahuan ini biasanya ngomongin tentang pendidikan. Jadi kalau kata Insinyur Hendro, kalau misalnya Anda tidak memiliki pengetahuan berarti Anda tidak kuliah. Saya setuju, tapi sekaligus tidak setuju. Saya setuju karena memang pengetahuan itu didapat dari bangku kuliah.
Tapi saya tidak setuju bahwa hanya bangku kuliah yang bisa menawarkan pengetahuan. Buktinya teman-teman bisa mendengarkan podcast ini yang biasanya modul kewirausahaan ini diajarkan ke anak-anak S1 manajemen. Saya ajarkan ke teman-teman lewat podcast ini. Dengan kata lain, dulu memang benar bahwa bangku kuliah, tapi sekarang duduk di depan komputer, ngelihat YouTube, udah dapat pengetahuannya. Saya juga ingat waktu itu pernah bisnis lele. Modalnya apa? Pengetahuannya dari mana? Dari YouTube. Saya ngerti tentang amonia, ngerti tentang obat-obat yang dipergunakan untuk memperbaiki kualitas air, filter, dan teknik-teknik lainnya itu dari YouTube. Jadi dengan kata lain, saya tidak perlu sekolah atau kuliah perikanan untuk bisa mengerti dunia tambak lele. Jadi dengan kata lain, modal pengetahuan ini nggak perlu di bangku kuliah, tapi bisa didapatkan di bangku di YouTube ya, di YouTube, di Spotify. Bahkan teman-teman kalau bisa ya, baca jurnal. Bagaimana baca jurnal? Mungkin teman-teman tahu Google Scholar, di situ banyak jurnal. Cari bagaimana supaya bisa dibaca jurnalnya. Cari jurnal-jurnal terbaru yang terkait dengan usaha teman-teman. Misalnya kalau teman-teman usahanya di all shop, bisa banyak di sana tentang penjualan-penjualan online, itu banyak di jurnal-jurnal tersebut. Jadi jangan kalah sama anak-anak yang duduk di bangku kuliah. Iya, jangan kalah sama mereka yang duduk di bangku kuliah. Kalaupun teman-teman nggak kuliah, cuma lulusan SMA, SMK, pede aja kalau usaha, yang penting belajar. Pengetahuan itu bisa didapat dimanapun. Tapi kalau misalnya teman-teman memilih kuliah, itu lebih bagus. Karena pengetahuan itu ketika dikuliahkan, dia akan membentuk suatu dasar yang lebih dalam gitu ya. Jadi kalau teman-teman punya uang gitu ya, habis usaha punya uang, kuliah aja. Kuliah ambil manajemen atau ngambil akuntansi, atau ngambil manajemen pemasaran. Bagus banget. Nah, oh ya, perlu saya ingatkan bahwa skill-skill dasar yang harus dimiliki, tentang pengetahuan yang harus dimiliki ya. Minimal itu teman-teman paham manajemen dasar. Manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen SDM, manajemen operasi, manajemen strategis. Ada 6. Itu saya pelajari dari perkuliahan saya. Saya kuliah dan saya mendapati bahwa 6 teori ini yang paling penting dipergunakan dalam kegiatan usaha. Nanti teman-teman bisa dibaca di artikel dan teman-teman bisa beli bukunya. Misalnya manajemen dasar, berarti pengantar manajemen, bisa cari di online. Manajemen pemasaran bisa cari juga di online, banyak banget bukunya, dari zaman Kotler sampai bukunya Pak Renat Kasali banyak. Bukunya Mark Plus Incorporation juga banyak, tinggal cari. Saya sarankan beli buku yang orang Indonesia yang nulis. Tapi kalau nyari orang Indonesia, cari yang sudah doktor atau profesor. Kalau orang luar, kalau misalnya kayak Insinyur Hendro ini, saya milih karena dia praktisi. Jadi saya pilih walaupun dia belum jadi seorang dokter atau profesor. Jadi selektif dalam memilih bacaan. Karena kalau kita salah baca buku, pusing sendiri nanti ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya saya sempat, buku-buku yang bagus saya taruh di resensi buku bagus, teman-teman bisa dengerin. Lalu modal skill. Skill itu apa sih teman-teman? Skill itu adalah pengetahuan ditambah keterampilan atau pengalaman. Skill itu pengetahuan ditambah pengalaman. Blok jadi satu, namanya keterampilan atau skill. Jadi anak kuliah yang tahu belum tentu bisa. Anak lapangan yang biasanya jualan gitu ya, mereka anak lapangan mungkin lulus SMK langsung jadi seorang sales gitu ya, mereka belum tentu bisa membangun usaha. Mereka tahu dunia pemasaran, tapi mereka tidak tahu dunia teoritik membangun usaha. Jadi baik jadi orang lapangan murni ataupun jadi orang teori murni, mereka perlu digabungkan sehingga membentuk skill. Orang teori perlu pengalaman lapangan, orang lapangan perlu belajar teori.
Di situ teman-teman pentingnya modal skill. Dan ini skill ini harus yang teknis ya. Misalnya teman-teman itu memiliki kedai kopi. Teman-teman itu ya butuh bartender. Ternyata teman-teman uangnya cekak itu apa cekak? Uangnya tinggal dikit. Daripada nge-hire bartender, mendingan saya jadi bartendernya. Saya juga sering kepikiran kayak gitu. Karena buktinya podcast ini, daripada saya nge-hire orang untuk mengisi, saya aja langsung yang ngisi. Karena ya saya bisa ngontrol kualitasnya dan nggak ada masalah kok. Kayak gitu. Jadinya teman-teman misalnya mau menjadikan diri teman-teman itu sebagai seorang bartender ketika buka kedai kopi, ya belajar, baca teorinya, belajar untuk bagaimana mixing jadi bartendernya. Mungkin juga lebih keren lagi kalau teman-teman ngambil pelatihan yang bisa ngambil sertifikat, jadinya lebih meyakinkan. Pokoknya cari skill, dan terutama yang cari yang teknis-teknis dengan usaha teman-teman, seperti itu. Terus modal bisnis, ini yang kelima, modal bisnis. Saya itu baru kepikiran kalau modal bisnis itu ternyata konsep bisnis itu ternyata adalah modal. Bener, karena konsep bisnis itu ternyata bisa diperjualbelikan. Ternyata kayak modal. Dan saya, kalau teman-teman nonton film kayak apa tuh, pokoknya film-film entrepreneur gitu ya, teman-teman nanti bisa lihat. Kalau saya biasanya nonton Silicon Valley itu sampai 6 season, keren banget. Cuman banyak kata-kata yang tidak senonoh diucapkan di sana karena mungkin gayanya American banget. Tapi di sana bisa kelihatan bahwa modal bisnis itu bisa diperjualbelikan. Konsep bisnis itu bisa jadi modal bisnis yang diperjualbelikan. Itu baru konsep bisnis loh. Jadi misalnya saya pengen bikin kafenya itu kopinya itu berbeda, kopinya kayak gini. Habis itu teman-teman udah bikin rencananya, saya punya supplier kayak gini, nanti saya bentuk desain kafenya seperti ini. Nah, itu sudah konsep bisnis dan itu udah jadi modal sendiri. Tanpa itu seseorang itu susah untuk membuat bisnis yang baik. Jadi konsep bisnis itu juga sebuah modal. Jadi teman-teman gunakan waktu teman-teman untuk berpikir bagaimana membentuk konsep bisnis yang ideal. Nggak usah yang lebay-lebay, karena sederhana dan bisa operable untuk dijalankan di lapangan. Udah itu aja yang penting. Lalu yang keenam itu jaringan, modal jaringan. Sebenarnya ini saya itu dulu sering meremehkan jaringan. Jadi saya nggak terlalu berteman baik dengan banyak orang gitu ya, karena ya saya fokus studi, karena kan saya emang orangnya itu studi banget ya, suka banget belajar gitu kan, baca buku dan lain sebagainya. Buktinya saya sampai bikin resensi buku bagus. Jadi saya nggak terlalu suka berteman dengan banyak orang. Tapi ketika saya buka usaha, saya baru sadar bahwa jaringan itu penting banget. Dan kita perlu banget sahabat. Ini bukan teman biasa, tapi sahabat. Sahabat itu kayak apa? Mereka yang ada di saat kita jatuh, merangkak, terguling, bahkan seluruh dunia memusuhi kita. Dia itu selalu ada di samping kita, mendukung kita. Ketika kita melakukan kesalahan, dia mengingatkan dan mengatakan bagaimana hal yang benar. Ketika kita arogan, dia mengingatkan kita untuk kembali untuk menenangkan ego kita supaya kita tidak arogan. Jadi sahabat yang baik itu adalah mereka yang ada dari kita di bawah sampai kita di atas. Dia selalu ada untuk kita dan selalu mengingatkan kita. Jadi jangan teman-teman itu punya sahabat yang hidupnya itu terlalu suka berleha-leha. Cari teman yang itu suka berlari bersama, bukan berlari bersama sprint gitu, bukan. Maksudnya benar-benar kalau misalnya pengen bikin usaha, dia komitmen dan dia mau diajak susah bareng. Ketika misalnya saya misalnya usaha gitu ya, jangan jadi kita harus lihat kepribadian seseorang. Pokoknya kalau punya teman itu banyak, teman itu boleh banyak, tapi sahabat itu sedikit aja, dan orang-orang yang terbaik di antara teman-teman kita yang memiliki karakter yang bagus. Jangan berteman dengan orang yang karakternya buruk.
karena itu akan nular ke kita. Ada pepatah, bukan pepatah, si CEO siapa gitu yang mengatakan bahwa kita itu didefinisikan dengan 5 orang terdekat kita gitu ya. Jadi kalau misalnya saya pengen tahu teman-teman itu seperti apa, tinggal saya lihat siapa 5 orang terdekat dia di circle-nya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu menjelaskan diri teman-teman, saya cuma cukup melihat bagaimana teman-teman berinteraksi dengan 5 orang itu, saya udah tahu kepribadian teman-teman kayak gitu. Jadi pilihlah sahabat yang produktif supaya kita ikutan produktif. Jangan sahabat yang toksik, jangan sahabat yang malas. Jadi carilah yang energik, inovatif, aktif, dan bahkan berambisi untuk membangun usaha, atau kalaupun dia punya usaha sendiri nggak kenapa. Yang penting dia punya usaha, kita punya usaha, kita saling mensupport satu sama lain. Jadi semangatnya itu nular. Ketika dia jatuh, kita angkat dia. Ketika kita jatuh, dia akan mengangkat kita. Seperti itu. Lalu yang ketujuh adalah model kreativitas. Kreativitas ini nanti akan dibahas di bab tersendiri ya. Jadi masa depan itu milik orang yang kreatif, dan kata Pak Renat Kasali itu juga relevan. Relevan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi teman-teman nanti bagaimana bisa mendorong kreativitas. Intinya kalau mau mendorong kreativitas itu jangan hidup dengan pola yang sama atau pattern yang sama. Bisa teman-teman lihat studio kami selalu berubah-ubah, nanti tiap season bahkan tiap episode itu berubah-ubah. Padahal tempatnya sama, propertinya berubah. Kenapa? Karena saya tidak suka pattern. Bagus sih pattern itu, maksudnya ada yang pola yang ajak itu bagus. Cuman kalau kita sudah terjebak dengan suatu pola, kita nggak bisa tumbuh gitu teman-teman. Jadi jangan pernah ikuti pola dalam hidup, teruslah berubah. Kalau biasanya jalan pulang itu lurus, cari jalan yang lain. Kenapa? Dari situ kita akan berusaha untuk mendorong otak kita berpikir. Kan saya biasa pulang kerja jalannya kayak gini, macet. Cari jalan tikus supaya nggak macet, atau cari jalan memutar yang itu menyenangkan. Kali aja ada jalan yang menyenangkan. Dulu saya itu sering melewati TB Simatupang kalau misalnya saya kerja. Ternyata ada jalan tikus yang itu jarang dilewati orang, dan karena masuk ke perumahan, lingkungannya masih asri, jadinya adem. Dan saya baru tahu ada jalan adem, seadem itu maksud saya. Akhirnya sejak saat itu saya berubah pattern saya ke dalam situ, bahkan saya belusukan lebih dalam lagi, muter-muter. Nggak kenapa, karena muter-muter di jalan kampung dengan saya macet di jalan raya, waktunya sama-sama panjang. Tapi ketika saya muter-muter jalan kampung, mesin motor saya itu adem dan saya juga refresh. Sehingga saya pas sampai kantor nggak terlalu kumuh. Jadi jangan ikuti pola yang sama teman-teman dalam hidup. Lalu yang ke-8 itu modal keberanian. Keberanian ini bukan hanya ini ya, keberanian itu bukan ketiadaan rasa takut. Mungkin saya udah pernah jelasin atau belum ya? Jadi berani itu bukan tiada rasa takut, tapi ada rasa takut, tapi dijawab rasa takut itu. Karena kalau teman-teman nggak punya rasa takut, itu namanya nekat, dan itu bodoh. Rasa takut itu muncul untuk memberikan warning pada kita bahwa itu berbahaya dan harus kita hindari. Kita takut sama macan karena macan berbahaya. Kita takut sama serigala karena serigala itu berbahaya. Tapi kita bisa menghilangkan rasa takut sama macan ketika kita bisa membangun kandang. Jadi ketika kita takut, kita harus memecahkannya sehingga kita berani. Bukan ketika ada rasa takut kita matikan. Kita takut bisnis karena takut gagal, cari kenapa kita takut gagal. Misalnya kurang skill atau kurang jaringan, mungkin modal cadangannya tidak ada kalau misalnya ada sesuatu yang berbahaya terjadi misalnya. Dijawab, tidak dijawab dan nekat, itu namanya kebodohan. Beda antara orang berani sama orang nekat. Orang berani itu kesatria. Dia itu tahu dia itu takut, tapi dia itu mencoba menaklukkan rasa takutnya dengan cara memberikan jawaban-jawaban, pemecahan-pemecahan terhadap rasa takutnya. Kalau orang nekat, itu seperti orang yang nggak punya otak ya, dia maju aja begitu aja. Kayak orang perang itu kan, kenapa dia menggunakan pakai Kevlar dan lain sebagainya, dia itu berani. Orang pakai Kevlar itu bukan nekat, tapi dia berani. Karena dia takut ditembak, maka dia pakai Kevlar, tapi dia berani maju. Nekat itu adalah ketika teman-teman telanjang dada ke tengah perang, kayak Rambo.
Ingat, Rambo itu hanya ada di film, teman-teman. Itu fiksi. Di kenyataannya, dia bisa langsung mati, disabet sama peluru dari AK-47 yang kalibernya gede banget. Seperti itu. Jadi jangan nekat. Lalu yang ke-9 itu adalah modal spiritual. Modal spiritual ini apa? Jadi, carilah alasan yang mana akan membuat teman-teman itu tetap berusaha walaupun dia di dalam keadaan genting. Jadi alasan filosofis kenapa teman-teman itu harus terus berusaha. Karena kan biasanya usaha itu kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Nah, ketika rugi dan tidak ada harapan di depan gitu, apakah teman-teman akan tetap berusaha atau berhenti? Nah, ini tergantung dari modal spiritual teman-teman, alasan teman-teman mulai usaha. Jadi, ada pepatah, ketika kamu di tengah jalan dan berpikir untuk berhenti, ingat alasan kenapa kamu memulainya. Nah, ini alasan kenapa kamu memulainya ini harus kuat. Saya terlalu semangat jadi ngos-ngosan. Nah, ini yang ke-10. Unik, yaitu adalah modal keberuntungan atau kesempatan. Atau modal yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Memang kita seorang pengusaha itu seperti seorang petani yang itu menyiapkan sawah. Tapi hujan atau tidak itu tergantung dari Yang Maha Kuasa apakah memberikan hujan pada kita atau enggak gitu ya. Walaupun kita menguasai teknologi hujan buatan pun, adanya awan atau tidak itu kan tergantung dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi semakin tinggi bisnis teman-teman, semakin teman-teman itu menyadari bahwa banyak probabilitas yang sangat sulit dihitung. Misalnya volatilitas dolar dan lain sebagainya, emas naik turun itu bisa mempengaruhi usaha teman-teman kalau sudah semakin tinggi. Jadi dengan kata lain, banyak-banyaklah berdoa. Gak ada pilihan lain. Jadi ini modal yang terakhir. Jadi keberuntungan itu hadir ketika kita itu mempersiapkan diri. Jadi seperti petani, dia itu tetap menggarap sawah, walaupun dia nggak tahu apakah hujan itu turun dengan tingginya atau tidak. Yang pasti kita hanya berdoa dan memberikan kesempatan hujan itu turun. Jadi teman-teman mungkin ketika buka usaha, teman-teman nggak tahu apakah customer itu datang atau enggak. Saya bikin video ini, saya juga nggak tahu apakah teman-teman nonton atau enggak. Tapi yang pasti saya bikin video, saya harap teman-teman nonton dan mungkin akan bermanfaat gitu ya. Pasti sih bermanfaat. Sehingga siapkan aja usaha teman-teman, beruntung atau enggaknya. Nanti urusan nanti, yang penting siapkan dulu, karena kalau nggak ada apapun nggak ada apapun yang disiapkan, bagaimana berkah itu turun kan gitu ya pikiran kita. Kalau sawah itu nggak ada, bagaimana hujan itu mau membasahi hasil ladang si petani gitu ya. Jadi siapkan aja sawah teman-teman dan banyaklah berdoa supaya dikaruniai hujan, istilahnya hujan ya. Customer mungkin ya, kalau misal dunia pemasaran, customer untuk usaha teman-teman. Jadi kalau di luar negeri trennya itu kalau pengusaha itu semakin sukses, dia semakin jauh dari Tuhan gitu ya. Tapi kalau di Indonesia makin dekat dengan Tuhan. Itulah uniknya pengusaha-pengusaha Indonesia, pengusaha-pengusaha timur. Dan benar, orang-orang luar negeri makin kaya, makin jauh dari Tuhan, makin sering banyak yang bunuh diri. Tapi kalau di Indonesia kan nggak ada, jarang. Jadi memang probabilitas ketika kita naik itu benar-benar sangatlah berat, sehingga mungkin bisa menekan mental. Jadi banyak-banyaklah berdoa, baik di bawah maupun di atas, tetap banyak-banyak berdoa. Oke, itu aja teman-teman. Ada 10 modal. Ingat, ke 10 ini harus difokuskan dan segala energi harus diefisiensikan supaya 10 modal ini terkumpul. Jadi jangan konsumtif, harus investatif kepada 10 modal ini. Oke? Itu aja, karena memang modal itu sangat penting ketika kita bicarakan modal. Nanti ketika kita sudah sampai episode ini, saya udah ngomongin modal, berarti teman-teman harus siap bikin list modal-modal teman-teman yang teman-teman miliki untuk teman-teman siapkan. Oke teman-teman, demikian episode 2 kali ini. Episode berikutnya saya akan membahas tentang masalah kreativitas, karena kreativitas ini adalah modal dalam kita membangun usaha. Nanti akan saya jelaskan bagaimana bisa menstimulasi otak kita supaya terus bisa berpikir kreatif. Jadi
mulai sekarang teman-teman mulai melakukan kayak pengumpulan terhadap akumulasi modal-modal, mungkin teman-teman menginventaris modal yang sudah teman-teman miliki, sehingga nanti di episode berikutnya akan saya bantu teman-teman untuk bisa mendorong sisi kreativitas, sehingga teman-teman bisa mendesain bisnis teman-teman secara kreatif. Ingat teman-teman, nanti episode ini kan berjalan ada 12 episode ya, season ini, program ini ada 12 episode, sehingga dari awal episode sampai akhir episode ini semuanya itu terhubung. Jadi teman-teman nanti bisa belajar pelan-pelan per episode, sehingga nanti di episode terakhir teman-teman sudah memiliki gambaran usaha yang real gitu ya. Jadi saya akan mengantarkan teman-teman menuju dunia usaha. Oke, sekian, sampai jumpa di episode berikutnya. See you next time, stay healthy and bye-bye.